Direktorat PAUD adalah unit organisasi yang berada di lingkungan Direktorat Jenderal PAUD, Dikdas, dan Dikmen Kemendikbudristek. Pada tahun 2020, tim penilai Inspektorat Jenderal melakukan evaluasi dengan hasil penilaian sebagai berikut. Melalui 6 area perubahan, Direktorat PAUD meraih capaian-capaian sebagai berikut. Pertama, manajemen perubahan. Direktorat PAUD menerbitkan SK Direktur PAUD tentang tim RBI Direktorat PAUD tahun 2021, membuat rencana kerja pembangunan zona integritas, menyusun rencana aksi sesuai target prioritas, melakukan sosialisasi pembangunan WBK/WBBM, dan mendorong komitmen seluruh pegawai termasuk pimpinan untuk siap melaksanakan perubahan menuju ZIWBK. Kedua, penataan tata laksana. Sesuai dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang peta proses bisnis Kemendikbud, Direktorat PAUD melakukan penataan tata laksana kerja Direktorat. Proses penyediaan barang kebutuhan satuan pendidikan dilakukan melalui aplikasi Siplah, dan dalam pelaksanaan tupoksinya, Direktorat PAUD menggunakan aplikasi Smart, Spasikita, hingga Dikbud HR. Direktorat PAUD juga melakukan optimalisasi media sosial dan website demi menyebarluaskan informasi dan layanan kepada masyarakat. Ketiga, penataan sistem manajemen SDM. Dalam hal penataan sistem manajemen SDM, Direktorat PAUD telah melakukan perubahan mendasar. Jika sebelumnya pengawasan pegawai dilakukan oleh atasan langsung, kini telah diawasi oleh sistem, termasuk pemberian reward dan punishment. Laporan pengelolaan SDM juga dilakukan secara real-time dan terbuka. Pemantauan kehadiran dan penilaian kinerja individu juga telah terintegrasi dengan Biro SDM Kemendikbudristek. Keempat, penguatan akuntabilitas. Dalam penguatan akuntabilitas, peningkatan terus terjadi pada capaian kinerja SAKIP. Peningkatan ini didukung oleh keterlibatan pimpinan, penyusunan perjanjian kerja individu, hingga peningkatan kapasitas SDM. Kelima, penguatan pengawasan. Dalam penguatan pengawasan, Direktorat PAUD melakukan pemasangan banner anti korupsi, logo anti gratifikasi pada dokumen NSPK, dan pemasangan fitur lapor, email pengaduan, hingga aplikasi whistleblowing system pada laman PAUDpedia. Keenam, peningkatan kualitas pelayanan publik. Dalam peningkatan kualitas pelayanan publik, Direktorat PAUD melakukan survei untuk mengukur tingkat kepuasan publik, menerapkan pengajuan bantuan secara elektronik melalui e-proposal, dan memperluas jangkauan layanan melalui laman PAUDpedia, media sosial, dan aplikasi PAUDpedia. E-proposal adalah inovasi Direktorat PAUD sebagai sarana pengajuan usulan, pengelolaan, dan laporan pertanggungjawaban bantuan secara elektronik. Hingga Oktober 2021, sebanyak 23.146 proposal yang masuk melalui e-proposal dengan penetapan sebanyak 4.100 proposal. Untuk bantuan anak berkebutuhan khusus sebanyak 1.917 proposal yang masuk, dengan penetapan 763 proposal, 763 sudah disalurkan dan 375 sudah dicairkan. Aplikasi e-proposal ini telah menghemat anggaran dan dampak lingkungan yang sungguh luar biasa. Jika tanpa aplikasi, pengajuan proposal bisa menelan anggaran hingga 1 miliar lebih dengan dampak lingkungan yang besar. Namun dengan menggunakan e-proposal, pengajuan proposal dilakukan dengan tanpa biaya sedikit pun dan mampu menyelamatkan dampak lingkungan hingga nol. Karena keefektifannya, aplikasi ini pun direplikasi oleh unit kerja lain. Selain e-proposal, aplikasi PAUDpedia juga menjadi salah satu inovasi Direktorat PAUD untuk memudahkan masyarakat mengakses media pembelajaran, forum komunikasi, dan produk Direktorat PAUD. Aplikasi ini terdiri dari menu ruang bersama untuk mempublikasi produk Direktorat PAUD, menu komunitas pembelajar untuk publikasi produk guru, orang tua, dan pegiat PAUD, dan menu galeri ceria untuk memfasilitasi komunikasi dan berbagi praktik baik antara guru, orang tua, pegiat PAUD, dan Direktorat PAUD. Hingga pertengahan Oktober 2021, PAUDpedia telah terinstall oleh 2.663 pengguna di seluruh Indonesia. Di tengah pandemi, layanan informasi yang akurat tentu menjadi kebutuhan yang mutlak. Direktorat PAUD menyelenggarakan webinar orang tua berbagi, menerbitkan buku, modul, dan panduan bagi orang tua, tenaga pendidik, dan peserta didik PAUD. Reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal
menuju penataan sistem pemerintahan yang lebih baik, lebih efisien, dan lebih efektif, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional. Untuk mendukung hal tersebut, maka Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini berkomitmen pada setiap perubahan dan inovasi yang dikembangkan dalam rangka pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dengan melakukan 6 area perubahan, yaitu pertama, area manajemen perubahan, yang kedua, area penataan tata laksana, yang ketiga, area perubahan manajemen sumber daya manusia, yang keempat, area penguatan akuntabilitas, yang kelima, area penguatan pengawasan, dan yang keenam, area peningkatan pelayanan publik. Mari bersama wujudkan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi.